Selamat bergabung di channel Afgan, semoga penonton sehat, sukses dan bahagia. Sambil menonton silahkan klik tombol like dan subscribe serta loncengnya. Terima kasih. Cerita film bermula dari Manny yang diperankan Daniel Sovato, mengajak Rocky yang diperankan Jen Levy, serta Alex yang diperankan Dylan Minnette, untuk mencuri uang $300.000 Amerika di rumah seorang kakek buta yang sebelumnya dapat uang tebusan karena anaknya ditabrak mobil. Alright, this guy is sitting on at least 300K. Boom! Setelah sampai rumah, Alex mencoba mencari tahu di internet tentang info orang buta yang mendapat uang tebusan $300.000. Go for a veteran reaches six-figure settlement. Siang hari, mereka bertiga melakukan pengintaian dulu, dan dikagetkan oleh anjing penjaga rumah si kakek buta. I say we do it within the house. I'll get a chloro bomb. Tanpa mereka sadari, ternyata si kakek buta dan anjingnya sedang berada di luar rumah. Shit, that's our guy. Wait, is he blind? He's lost his sight in Iraq or something. Saat malam tiba, mereka menjalankan aksinya. Langkah pertama adalah membius anjing dengan makanan dicampur obat bius. Kemudian mereka berhasil masuk dengan leluasa ke dalam rumah. Mereka sengaja buka sepatu, supaya langkah kaki mereka tidak didengar oleh pemilik rumah. Manny kemudian pergi ke kamar si kakek buta yang sedang tertidur pulas. Lalu dia mengambil obat bius untuk membius si kakek buta, supaya mereka leluasa menjalankan aksinya. Mereka kemudian menemukan sebuah ruangan yang pintunya dikunci gembok dengan sangat kuat. Mereka mengira di balik pintu itulah, si kakek buta menyimpan uangnya, lalu Manny mengambil pistol, dan menembak kunci gembok sampai hancur. Rupanya keributan itu membuat si kakek buta terbangun dan memergoki mereka. Who's there? Manny kemudian menodongkan pistol pada Norman, si kakek buta. Don't you fucking move. Namun, kakek Norman yang mantan tentara tidak takut, dan menghampiri Manny untuk melakukan perlawanan. You better fucking stop. Dengan keahliannya sebagai mantan tentara, walaupun kakek Norman buta, tapi dia berhasil mengalahkan Manny. Kakek Norman akhirnya dapat merebut pistol Manny, dan menembak Manny hingga tewas. Melihat Manny tewas, Rocky ketakutan dan segera bersembunyi di sebuah ruangan, duduk di sebelah lemari. Tanpa diduga, ternyata kakek Norman pun berjalan ke arah ruangan, tempat Rocky bersembunyi, untuk memeriksa kondisi brankas uang miliknya. Kakek Norman tidak mengetahui, kalau di dalam ruangan itu ada Rocky yang sedang bersembunyi, sehingga Rocky dapat mengetahui kode brankas uang, saat kakek Norman membukanya. Setelah kakek Norman pergi, Rocky mencoba membuka brankas uang milik kakek Norman yang dia sudah ketahui kodenya. Rocky berhasil membuka brankas, dan ternyata jumlah uangnya sangat banyak. Saat Rocky dan Alex mau meninggalkan rumah, mereka kepergok lagi sama kakek Norman. Alex dan Rocky berusaha menahan nafas, agar kakek Norman tidak mengetahui keberadaan mereka, tapi tanpa sengaja Alex menginjak papan rumah.
Akhirnya kakek Norman mengetahui bahwa masih ada pencuri lain di dalam rumahnya. Karena kabur dari bagian depan rumah terhalang kakek Norman, maka Alex dan Rocky mencoba kabur melalui ruang basement. Saat di basement inilah, mereka menemukan hal yang tak terduga. Sementara itu, kakek Norman yang buta, belum bisa menemukan posisi Alex dan Rocky. Kakek Norman kemudian memeriksa berangkasnya, dan dia sangat marah mengetahui uangnya telah hilang. Sementara itu, Alex dan Rocky di ruang basement, masih belum menemukan pintu keluar karena gelap. Posisi Alex dan Rocky akhirnya diketahui kakek Norman, setelah mereka dikagetkan oleh seorang perempuan di ruang basement. Ternyata kakek Norman mengurung dan mengikat seorang wanita di ruang basement. Perempuan itu menunjukkan serpihan koran yang memberitahukan identitasnya. Ternyata, perempuan yang diculik Norman itu adalah Cindy, anak orang kaya yang menabrak hingga mati anaknya kakek Norman. Kakek Norman yang sudah mengetahui posisi Alex dan Rocky, segera turun ke basement, sambil membawa pistol. Dengan petunjuk Cindy, akhirnya Alex dan Rocky menemukan pintu keluar basement. Rupanya kakek Norman sudah tiba duluan di pintu keluar basement, dan siap menembak Alex dan Rocky. Namun, rupanya tembakan kakek Norman meleset, tidak mengenai Alex dan Rocky. Tapi mengenai Cindy, dan menyebabkan Cindy tewas. Mengetahui Cindy tewas, kakek Norman sangat marah, karena Cindy sedang mengandung bayinya kakek Norman. No! No! Let's go now. Alex dan Rocky lari menuju lantai atas rumah, namun kakek Norman menembaki mereka, kemudian kakek Norman juga mematikan lampu basement. Kakek Norman terus menembaki Alex dan Rocky. Dalam keadaan gelap, kakek Norman bisa memperkirakan posisi Alex dan Rocky dari suara nafas mereka. Dalam kondisi gelap, tentu saja kakek Norman lebih diuntungkan, karena dia sudah terbiasa.
Alex berhasil ditangkap kakek Norman, untung saja peluru di pistolnya sudah habis, sehingga Alex tidak tertembak. Setelah berjuang, akhirnya Alex bisa melepaskan cengkeraman kakek Norman. Rocky! Okay, let's go. Let's go. This way. This way. Come on. This way. Come on. Come on. Alex dan Rocky akhirnya menemukan pintu keluar dari ruang basement yang gelap. Alex dan Rocky berhasil keluar dari basement, tapi di atas, ternyata telah ada yang menunggunya. Don't run. Go to the door. Try the blue key. Do it. Rupanya anjing kakek Norman yang dibius tadi, sudah bangun. Alex dan Rocky berhasil masuk kamar dan mengunci pintunya. We need to get out of this room. Go! Rocky menuju lorong langit-langit rumah, sementara itu, Alex menahan pintu dari dobrakan kakek Norman. Alex! What are you doing? Go! Rocky berhasil masuk lorong langit-langit rumah. Sebaliknya, Alex jatuh dari jendela karena dikejar anjing kakek Norman. Saat Rocky mencoba menyeberangi celah lorong, ternyata anjing kakek Norman mengejar Rocky, hingga Rocky terjatuh dari langit-langit rumah. Sementara itu, Alex yang baru siuman, juga tak menyadari suaranya membuat dia diketahui posisinya oleh kakek Norman. Sehingga kakek Norman menembaknya, dan membuat Alex terjatuh, kembali ke dalam rumah. Saat Alex siuman, dan mau menuju pintu keluar, kepergok lagi sama kakek Norman. Alex lari bersembunyi, dan mencoba menahan nafas, agar kakek Norman tidak mengetahui posisinya. Perkelahian tidak dapat dihindari lagi, setelah kakek Norman mengetahui posisi Alex. Kakek Norman berhasil mengalahkan Alex. Tapi, kakek Norman tidak tahu, tubuh siapa yang ditusuknya. Sementara itu, Rocky yang baru siuman, sudah menemukan jalan keluar melalui jendela besi. Namun, suara Rocky membuat kakek Norman mengetahui di mana posisi Rocky, dan berhasil menjatuhkannya. Kakek Norman, kemudian mengikat Rocky di basement, menggantikan Cindy. Please let me go.
Cindy took my child away from me. She was pregnant with my baby. Cindy kini telah tewas, padahal sedang mengandung anak kakek Norman. Kini Rocky yang harus menggantikan posisi Cindy. Memberikan Norman, seorang anak. You have to be held accountable. Ternyata, Alex masih hidup. Karena yang ditusuk kakek Norman adalah tubuh Manny yang sudah mati. Alex menolong Rocky pada saat yang tepat. Alex berhasil menjatuhkan kakek Norman. Alex kemudian mengikat kakek Norman. You got what you came for. I'll take it. Get out of my house! Setelah mengikat kakek Norman, kemudian Alex dan Rocky bergegas meninggalkan basement. Rupanya, kakek Norman dapat melepaskan borgolnya, dan berhasil menyusul Alex, kemudian menembaknya hingga tewas. Kini, tinggal Rocky sendirian yang masih hidup, setelah Manny dan Alex tewas ditembak kakek Norman. Rocky berhasil keluar dari rumah, dan membawa uang hasil curian. You're worthless out here. Namun, anjing kakek Norman mengejar Rocky hingga ke mobilnya. Walaupun Rocky berhasil masuk ke mobil, tapi uang curiannya tertinggal di luar mobil bersama anjing. Kemudian, Rocky memasang jebakan, supaya anjing itu masuk bagasi. Dan, berhasil, anjing itu terkurung dalam bagasi. Akhirnya, Rocky berhasil keluar dari mobil dan mengurung anjing itu di dalam mobil. Rupanya, kakek Norman mengikuti suara anjing, dan sampai ke tempat Rocky, dan berhasil menjatuhkan Rocky. Rocky diseret oleh kakek Norman, dibawa masuk kembali ke dalam rumah. I'm sorry, Alex. I'm so sorry. Rocky melihat ada remote alarm untuk panggilan darurat. Rocky pun mengambil dan menggunakannya. Rupanya, suara alarm itu sangat mengganggu kakek Norman, dan membuat dia sulit mengetahui di mana posisi Rocky. Hal ini, membuat Rocky lebih mudah untuk mengalahkan kakek Norman. Akhirnya Rocky berhasil memukul kakek Norman, dan menjatuhkannya ke lantai basement. Karena mendapat panggilan darurat, polisi pun tiba di rumah kakek Norman.
Last night, 2 burglars broke into his home and attempted to rob and brutally attack him. This visually impaired man was able to defend himself, shooting and killing both his attackers on the spot. Saat Rocky dan adiknya di stasiun kereta, untuk berlibur menikmati uang hasil curiannya, Rocky melihat berita di televisi tentang kakek Norman. Now, the man did sustain some injuries, but doctors say he is in stable condition. He'll be released from the hospital soon and able to return to his home. No goods were reported stolen by the victim. Rupanya, kakek Norman masih hidup dan dirawat di rumah sakit.